Halo sahabat Edsen, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Husna, tutor kimia edsen.id. Di video ini kita akan membahas soal-soal TKA Kimia. Tonton video ini sampai selesai ya. Kita bahas soal yang pertama. Sekelompok mahasiswa kimia pangan sedang menganalisis sampel pemanis sintetik yang diketahui merupakan senyawa aldehida alifatik. Senyawa tersebut hanya terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari hasil pembakaran sempurna sampel, komposisi masanya ditemukan 62,1% karbon, 10,3% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Melalui pengukuran titik didih dan spektrometri, diketahui bahwa massa molar senyawa tersebut adalah 58 gram per mol. Para mahasiswa menyimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah butanal dan merupakan isomer dari dietil eter. Untuk ARC12, H1, dan O16, apakah kesimpulan tersebut benar? Oke, jawaban benar bisa lebih dari satu. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan soal rumus molekul dan rumus empiris. Jadi di sini kita dapat atau si mahasiswa ini dia menemukan satu sampel pemanis sintetik, itu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, untuk menentukan rumus molekul, kita mulai dari menentukan rumus empiris dulu. Rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, yang dibandingkan apa? Molnya. Oke. Jadi ya, rumus empiris itu perbandingan mol. Oke. Nah, berarti kita bandingkan tuh mol C dibanding dengan mol H dan mol O. Kemudian mol itu kan sama dengan gram per mr ya, atau gram per AR untuk yang unsur. Gramnya kita peroleh dari mana? Gramnya kita bisa dapat dari ini, dari persentasenya ini, komposisi ini, gitu. Kita bisa umpamakan saja, misalnya massa totalnya 100 gram. Berarti jika ada 62,1% karbon, itu sama dengan 62,1 gram karbon, gitu ya. Jadi kita misalkan saja, massa total 100 gram. Berarti di sini massa C-nya menjadi yang 62,1% menjadi 62,1 gram. 62,1 gram. Hidrogennya berarti 10,3 gram. Dan sisanya adalah oksigen. Nah, berarti massa O sama dengan 100 ya kan, 100 dikurang yang si karbon dan hidrogen 62,1 10,3 gitu. Berarti massa O sama dengan 100 dikurang 72,4. Kemudian sama dengan berapa itu? 100 dikurang 72,4 adalah 27,6 gram. Gitu. Kemudian kita kembali lagi ke rumus empiris. Mol itu sama dengan massa. Berarti mol C sama dengan massa C per ARC. Gitu ya. Mol H sama dengan massa H per ARH. Dan mol O sama dengan massa O per ARO. Massa C-nya 62,1 per ARC-nya 12. Oke. Dibanding dengan massa H-nya itu 10,3. Nah, ARH itu 1
massa O itu dia 27,6 per ARO itu 16. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke. Berarti RE-nya itu 62,1 dibagi 12 itu sama dengan 5,375, ya kan? Kemudian dibandingkan dengan si H itu 10,3 dibagi 1, 10,3. Dan 27,6 itu dibagi 16 adalah 1,725. Oke. Nah, tadi kan kita menyebutkan bahwa RE itu perbandingan paling sederhana gitu kan. Nah, berarti kita sederhanakan nih perbandingan ini. Caranya kita bagi semuanya dengan angka yang paling kecil. Siapa itu angka paling kecilnya? 1,725 ya. Jadi kita bagi semua dengan 1,725. 1,725. Oke. Berarti di sini 5,375 dibagi 1,725 itu adalah 3. Kemudian 10,3 dibagi 1,725 ini 5,9. 1,725 dibagi 1,725 adalah 1. Oke, sudah sederhana ya ini. Nah, di sini kita langsung gunakan angka yang didapat ini sebagai jumlah dari si atom-atom yang menyusun. Berarti atom C itu dia 3, ya kan? C3, atom H itu 5,9 kita bulatkan ke 6, dan atom O itu 1. Oke. Jadi rumus empiris dari sampel itu adalah C3H6O. Kemudian, apakah sama dengan rumus molekulnya? Nah, kalau rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana, kalau rumus molekul itu adalah jumlah sebenarnya. Jumlah sebenarnya dari atom-atom yang menyusun satu molekul atau satu senyawa gitu. Kita dapat dengan menggunakan ini. Ya kan? Diketahui massa molar senyawanya atau MR-nya 58. Nah, ini sama dengan jadi kan RM itu atau rumus empiris itu sama dengan rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan suatu faktor N gitu ya. Maka MR rumus molekul juga sama dengan MR dari si RE ini dikalikan N gitu. Nah, MR rumus molekul itu adalah yang didapat dari hasil spektrometri. Itu kan benar-benar massa molar asli dari si senyawanya. 58 kan? 58 sama dengan, nah, MRR ini kita hitung dari si rumus RE-nya ini. Ini. C-nya 3, berarti 12 kali 3, ya kan? Ditambah hanya 6, berarti 1 kali 6, karena si ARH 1. Ditambah O itu 16. Sama dengan 12 kali 3, 36. Ditambah 6, ditambah 16. Nah, ini sama dengan berapa ini? 36 ditambah 16 itu sama dengan 12, 1, 50. Ya kan? 52 tambah 6, 58. Oke. Berarti di sini 58. Ini Kakak hapus lagi ya. Oke, 58 ya. Berarti 58 dikalikan N. Nah, artinya di sini N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti di sini RM-nya, rumus molekulnya sama dengan RE C3H6O dikalikan 1. Alias C3H6O juga. Jadi rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya. Oke. Kita lihat dulu opsi jawabannya. Benar karena rumus molekul senyawa adalah C4H8O dan butanal memang merupakan isomer dari diethyl ether. Nah, ini tidak tepat ya. Karena kita dapatnya C3H6O. Salah karena rasio mol unsur CHO yang tepat adalah 1:1. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena rasionya adalah yang ini nih. Tuh. C3H6O. Jadi 3/6/1. Ini juga salah.
salah karena rumus molekul senyawa adalah C3H6O sehingga bukan butanal. Nah, ini benar. Kenapa? Karena butanal itu, buta itu dia C-nya 4. Gitu. C-nya 4. Jadi kalau butanal itu dia, nah gini, C3H6O ini, oke, kita tambah pembahasannya sedikit ya. Itu kan sama dengan, misalnya di sini N-nya sama dengan 3, maka C3H6O sama dengan CnH2nO. Gitu ya. Nah, CnH2nO ini itu adalah rumus umum untuk aldehid. Senyawa turunan alkana atau disebut juga alkanal. Gitu. Apakah senyawa turunan alkana yang rumusnya CnH2nO hanya aldehid? Tidak. Jadi CnH2nO ini juga rumus umum untuk keton. Gitu. Oke. Jadi juga untuk keton juga. Jadi bisa sama gitu. Nah, berarti di sini kalau C-nya 3 namanya apa? Namanya propanal. Maka ini adalah propanal. Bukan butanal. Atau bisa jadi juga adalah propanon. Jadi bisa ada dua kemungkinan, karena kan dari soal kita nggak tahu gugus fungsinya apa, apakah gugus fungsi keton ataukah gugus fungsi aldehid gitu ya. Jadi bisa jadi dia propanal atau propanon gitu. Jadi yang ini juga salah, karena harusnya bukan butanal tapi propanal dan atau propanon. Ini kita lihat lagi ya. Ya ini benar ya, bukan butanal katanya, ini benar. Ini benar. Kemudian salah karena rumus molekul senyawa adalah C3H6O, oke setuju. Dan senyawa ini seharusnya berisomer dengan aseton. Nah, aseton adalah nama lain untuk propanon. Gitu. Jadi propanon itu sama dengan aseton. Gitu. Mereka berisomer. Ingat lagi apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Gitu. Jadi kalau aldehid itu kita menulisnya seperti ini, si propanal ya, propanal itu kita gambarkan seperti ini karena kan gugus fungsi alkanal adalah COH. Jadi C-nya 3 nih. C gitu kan. Kemudian ada O di C terakhir. Oke, ini propanal. Sedangkan untuk propanon itu C-nya berada di C kedua atau C tengah, seperti ini. Ini propanon atau aseton. Gitu. Jadi sama-sama C3H6O tapi susunannya berbeda. Gitu. Mereka adalah berisomer. Oke, jadi ini juga tepat ya. Terakhir, salah karena butanal memiliki rumus C4H8O, setuju? Tetapi dietil eter memiliki rumus C4H10O, sehingga bukan isomer. Nah, dietil eter. Jadi, eter merupakan senyawa turunan alkana yang lain, gitu. Rumus umum untuk dietil eter adalah, eter itu dia rumus umumnya CnH2n plus 2O. Sehingga kalau N-nya 3 menjadi C3H, berapa tuh? 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Gitu, C3H8O. Oke. Ya kan? Kalau di sini katanya butanal ya. Butanal C4 gitu ya. C4 berarti ini kalau di sini kalau C-nya 4 berarti C4H10O. Gitu. Nah, eter ini dia berisomer dengan alkohol. Jadi dengan alkohol. Jadi eter dan alkohol itu memiliki rumus molekul yang sama, CnH2nO. Gitu ya. Nah, berarti di sini salah karena butanal memiliki rumus C4H8O, ini benar. C4 itu buta, tetapi dietil eter memiliki rumus C4H10O sehingga bukan isomer. Gitu, benar. Jadi jawabannya ada 3. Kita
kita lanjutkan dengan soal yang berikut. Dalam sebuah reaktor industri, dilakukan studi kinetika reaksi heterogen. C tambah O2 menjadi CO2. Laju reaksi V dari proses ini dinyatakan oleh persamaan empiris V sama dengan K kali konsentrasi O2 kuadrat dikali AC, di mana AC adalah luas permukaan padatan C dan K adalah tetapan laju reaksi. Untuk meningkatkan laju pembentukan gas CO2 secara signifikan, pernyataan mana saja yang menunjukkan upaya yang paling efektif dapat dilakukan oleh operator reaktor. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita bertemu dengan soal laju reaksi. Nah, untuk laju reaksi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kita lihat dari pilihan jawabannya ya. Menurunkan suhu reaksi dari 800 Kelvin menjadi 700 Kelvin. Oke, untuk suhu itu dia berpengaruh berbanding lurus gitu. Jadi ketika suhu naik, maka V atau laju reaksi itu juga meningkat. Gitu. Kenapa? Karena ketika suhu dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel-partikel yang bertumbukan akan meningkat. Makanya laju reaksi meningkat. Kita ingat lagi bahwa reaksi kimia itu berdasarkan dengan tumbukan efektif. Jadi menaikkan suhu bisa memperbesar energi kinetik dan akan memperbanyak tumbukan efektif. Gitu. Jadi ini salah ya, karena di sini katanya menurunkan. Kemudian mengganti gas O2 dengan gas N2 yang memiliki volume sama. Nah, di sini kalau kita mengganti gas O2 dengan gas N2, di sini tidak akan mempengaruhi reaksi. Kenapa? Karena kan persamaannya itu adalah V sama dengan ketetapan dikali konsentrasi O2 kuadrat dikali AC. Yang berpengaruh adalah konsentrasi O2 dan lagian C dengan N itu dia sulit untuk bereaksi gitu. Jadi mengganti gas O2 dengan gas N2 itu bukan opsi yang tepat. Oke. Kemudian mengubah bentuk padatan C menjadi serbuk halus atau butiran lebih kecil. Nah, kalau yang ketiga ini itu dalam segi luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh. Gitu. Jadi, padatan itu memang dia lebih besar, gitu kan. Tapi kan jika kita ganti dengan serbuk halus, maka luas permukaan sentuhnya akan lebih banyak. Akan lebih banyak bagian dari partikel yang bertumbukan atau bersentuhan dengan partikel lain, sehingga laju reaksi semakin cepat. Artinya, mengganti padatan menjadi serbuk halus akan meningkatkan tumbukan efektif juga. Sama ya, sejalan ya, tumbukan efektif gitu. Jadi ini adalah keputusan yang benar. Gitu. Kemudian meningkatkan konsentrasi gas O2 menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini meningkatkan konsentrasi gas O2 adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Kita balik lagi saja ke persamaan ini, gitu ya. Di sini kan ada indikator gas O2-nya nih, konsentrasi. Jadi kalau kita naikkan konsentrasi gas O2 menjadi 2 kali lipat, bahkan di sini ada kuadrat lagi, orde 2 lagi. Maka si V-nya, si lajunya akan meningkat 4 kali lipat. Gitu, ini juga tepat. Kemudian menurunkan energi aktivasi reaksi dengan menambahkan katalis yang tepat. Nah, ini juga tepat. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi, gitu. Jadi energi awal untuk membutuhkan suatu reaksi, untuk melakukan suatu reaksi. Nah, jika energi aktivasinya turun, maka akan lebih mudah atau lebih butuh energi yang lebih kecil untuk menjalankan suatu reaksi. Jadi, katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Ini juga tepat, sehingga ada 3 jawaban yang tepat. Demikian pembahasan soal-soal TKA Kimia bersama Kak Husna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pintar!